Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, salam sejahtera dalam Tuhan Yesus Kristus. Mari kita merenungkan firman Tuhan dari kitab Amsal pasal 31 ayat 29 sampai 31. Demikian firman Tuhan. Banyak wanita telah berbuat baik, tetapi kau melebihi mereka semua. Kemolekan adalah bohong, dan kecantikan adalah sia-sia. Tetapi istri yang takut akan Tuhan dipuji-puji. Berilah kepadanya bagian dari hasil tangannya, biarlah perbuatannya memuji Dia di pintu-pintu gerbang. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dalam renungan pagi ini, saya akan fokus terutama dari ayat 30, yang menyatakan bahwa kemolekan adalah bohong dan kecantikan adalah sia-sia. Tetapi istri atau woman dalam bahasa Inggris, wanita yang takut akan Tuhan dipuji-puji. Melalui ayat-ayat renungan kita ini, Tuhan menginginkan agar setiap wanita Kristen menjadi wanita yang terpuji. Nah, merasa berharga adalah salah satu kebutuhan dasar dari setiap orang, baik pria maupun wanita. Tentunya kita semua, terutama para wanita, ingin dihargai, dianggap penting, diterima, dibutuhkan, dicintai, dan mendapatkan pujian. Semua hal itu adalah wajar dan pantas didapatkan oleh setiap orang. Namun demikian, yang harus kita perhatikan bersama adalah cara kita mendapatkan penghargaan atau pujian itu. Banyak di antara manusia yang meletakkan dan mencari harga diri dengan cara yang salah. Tetapi puji Tuhan, Alkitab menunjukkan kepada kita dasar harga diri yang benar. Untuk itu, mari bersama kita memperhatikan beberapa hal penting dari ayat-ayat renungan kita. Yang pertama adalah bahwa penghargaan, penerimaan, dan pujian tidak didapatkan melalui penampilan fisik. Sebagaimana Alkitab nyatakan bahwa kemolekan adalah bohong dan kecantikan adalah sia-sia. Tetapi wanita yang takut akan Tuhan dipuji-puji. Sungguh sangat disayangkan justru banyak wanita Kristen sekarang meniru cara dunia untuk mendapatkan penghargaan, bahkan ketenaran melalui penampilan fisik. Banyak wanita Kristen tidak lagi dapat menuruti firman Tuhan dalam 1 Petrus pasal 3 ayat 3-4. Mereka lebih sibuk mempercantik tubuh daripada mempercantik manusia batiniahnya. Apakah maksudnya kemolekan adalah bohong dan cantik adalah sia-sia? Bukankah dunia memuji kecantikan fisik? Bahkan memuja-muja kecantikan. Ya, memang benar, tetapi tidak demikian dengan Tuhan. Allah lebih melihat hati daripada penampilan fisik. Apa yang dilihat manusia tidak sama dengan apa yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang ada di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Demikian juga hendaknya kita meneladani Allah. Melihat hati, yaitu karakter, tata nilai, kecakapan, dan masih banyak hal baik lagi. Alkitab The Message menuliskan bahwa charm can mislead and beauty soon fades. Bahwa kemolekan dapat memimpin kita kepada hal-hal yang tidak benar dan kecantikan akan segera pudar atau hilang. Seperti Paulus katakan, manusia lahiriah semakin hari semakin merosot, tetapi manusia batiniahlah yang diperbaharui dari hari ke hari. Yang kedua, perhatikan bahwa wanita yang takut akan Tuhan yang akan dipuji-puji, yaitu wanita yang hidup seturut dengan kehendak Tuhan.
wanita yang menunjukkan watak, karakter, dan tata nilai Kristus. Apa yang dimaksud dengan takut akan Tuhan? Kalau kita memperhatikan Keluaran pasal 20 ayat 18-21, maka takut akan Tuhan artinya kita tidak berani berbuat dosa di hadapan Allah, karena Allah murka pada dosa dan kejahatan. Wanita yang takut akan Tuhan akan sangat diberkati Tuhan, dan karena itulah ia dipuji-puji. Mengapa memuji-muji wanita yang takut akan Tuhan? Karena adalah baik memuji wanita yang takut akan Tuhan. Ini adalah kehendak Tuhan. Dan memuji wanita yang takut akan Tuhan itu memuliakan Tuhan. Dengan memuji wanita yang takut akan Tuhan, maka kita akan menguatkan tangan wanita dalam melakukan bagiannya di dalam Tuhan. Yang ketiga, bagaimana kelihatannya seorang wanita yang takut akan Tuhan? Dalam Amsal pasal 31 ayat 12, wanita yang takut akan Tuhan itu selalu berbuat baik dan tidak berbuat jahat sepanjang hidupnya. Ia tidak hidup bagi dirinya sendiri, tetapi bagi suaminya dan semua anggota keluarganya. Wanita yang takut akan Tuhan itu dermawan kepada mereka yang membutuhkan. Dalam Amsal 31 ayat 25, wanita yang takut akan Tuhan tidak takut masa depan karena berpakaian kekuatan dan kemuliaan. Ia menyediakan semua kebutuhan keluarganya dengan baik. Wanita yang takut akan Tuhan itu tidak malas. Dalam Amsal pasal 31 ayat 26, dinyatakan bahwa wanita yang takut akan Tuhan itu memiliki hikmat. Perkataannya penuh dengan hikmat dan pimpinan. Dan di dalam ayat yang ke-31 dari Amsal 31 tadi kita sudah membaca bahwa wanita yang takut Tuhan itu diberkati oleh Tuhan. Mari kita menjadi pribadi-pribadi yang takut akan Tuhan. Karena orang yang takut akan Tuhan diberkati oleh Tuhan. Wanita-wanita yang takut akan Tuhan dipuji-puji, diberkati oleh Tuhan. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati.